Baik, saya izin mulai. Baik, saya izin mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Setio Ferry, STMSI, dan juga Bapak Andi MM selaku urusan pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 izin untuk memaparkan materi mengenai kajian aspek manajemen dan organisasi. Boleh next. Oke, namun sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dan rekan saya ada Bernardo Evandito Yudhistira, Maria Lorenza Manalu, Muhammad Syed Salahuddin, Salwanur Amalina, dan juga Sayyidatul Aisyah Abigail. Oke, subbab materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 4, yaitu ada pengertian manajemen, manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia, dan organisasi. Boleh di next. Yang pertama itu ada pengertian manajemen. Boleh di next. Oke, kalau misalnya kita ngomongin manajemen, mungkin sedikit banyaknya dari teman-teman udah tahu ya apa itu manajemen. Nah, jadi manajemen itu adalah proses mengelola berbagai berbagai hal di dalam organisasi, mulai dari manusia, uang, sampai material, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Nah, jadi manajemen itu nggak cuma teori nih teman-teman, tapi juga benar-benar keterampilan yang kita butuhkan untuk mengatur semua sumber yang ada. Tanpa manajemen yang baik, organisasi itu nggak mungkin bisa mencapai tujuannya yang telah ditetapkan tadi. Contohnya kalau misalnya kita punya bisnis nih, itu kan harus harus tahu ya gimana caranya mengatur karyawan, mengelola anggaran keuangannya, terus atau bahkan menyusun strategi untuk meningkatkan penjualan. Nah, itu semua termasuk ke dalam konsep manajemen itu sendiri. Nah, selain pengertian manajemen secara umum, ini ada beberapa ahli yang mendefinisikan manajemen. Yang pertama itu ada Mary Parker Follett. Beliau menyatakan bahwa manajemen itu seni mengatur dan memimpin orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi selain soal teknis, ada juga aspek seni di sini, yaitu kemampuan memimpin, seorang manajer itu nggak cuma bisa mengatur orang, tapi juga harus bisa memotivasi, menginspirasi, dan membuat tim bekerja secara baik untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ahli yang kedua itu ada menurut George Robert Terry. Jadi beliau menyatakan bahwa manajemen itu adalah serangkaian proses seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang saling berkaitan. Nah, jadi setiap fungsi dalam manajemen itu nggak bisa berdiri sendiri, melainkan harus berjalan berkesinambungan supaya organisasi itu bisa mencapai target yang diinginkan. Yang ketiga itu ada menurut Ricky W. Griffin. Jadi menurut Griffin ini manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan kontrol pada sumber daya agar tujuannya dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, dari sini Griffin itu menekankan bahwa manajemen itu nggak cuma soal mengatur saja, tapi juga bagaimana mengambil keputusan yang tepat, mengalokasikan sumber daya dengan cerdas, dan memastikan semua bagian dalam organisasi bekerja secara sinergis. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu supaya organisasi itu bisa mencapai target dengan cara yang paling efisien, yaitu dengan menghemat penggunaan sumber daya dan mencapai hasil yang optimal. Nah, meskipun ketiga hal ini menyampaikan manajemen dalam penyampaian yang berbeda-beda, tapi intinya itu tetap sama, yaitu manajemen adalah proses yang menyeluruh yang menggabungkan proses pengaturan sumber daya dengan keputusan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Boleh di next. Selanjutnya ini ada efisiensi dan efektivitas. Nah, pada bagian 6.1 ini menjelaskan keterkaitan antara efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Jadi efisiensi itu berfokus pada cara penggunaan sumber daya atau means dengan meminimalkan pemborosan, yang artinya manajemen itu harus memastikan bahwa waktu, uang, energi, dan tenaga kerja digunakan seoptimal mungkin tanpa adanya yang terbuang sia-sia. Sedangkan efektivitas itu berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi atau ends, yaitu sejauh mana sih organisasi itu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan tadi. Nah, organisasi itu dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Manajemen yang ideal itu adalah yang mampu menggabungkan kedua elemen ini.
menggunakan sumber daya secara efisien dan mencapai tujuan secara efektif. Nah, jika jika hanya salah satu manajemen tersebut tidak optimal, oleh karena itu bagian ini tuh menjelaskan bahwa manajemen itu yang sukses itu adalah manajemen yang berusaha mencapai keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya dengan cara yang hemat dan terstruktur. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Tadi kan di pengertian itu udah sempat disebutkan ya, ada beberapa fungsi manajemen. Dan pada sebab kali ini kita akan menjelaskan fungsi manajemen secara rinci lagi. Eh, ada beberapa fungsi manajemen menurut Robbins and Coulter, serta bagaimana manajer mencapai efektivitas. Nah, berdasarkan gambar 6.2 ini, manajer melaksanakan 4 fungsi utama, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Nah, fungsi-fungsi ini tuh bertujuan untuk mengkoordinasikan perilaku individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Nah, melalui koordinasi yang efektif, manajer berupaya untuk mendorong tercapainya efektivitas individu, kelompok, dan efektivitas organisasi secara menyeluruh, yang akhirnya meningkatkan produktivitas dan keberhasilan organisasi. Boleh di next. Oke, kita masuk ke fungsi yang pertama, itu ada perencanaan atau planning. Nah, jadi perencanaan atau planning ini adalah langkah pertama yang paling mendasar dalam manajemen. Nah, di sini tuh kita menetapkan apa sih tujuan organisasi, terus bagaimana cara mencapainya. Contohnya tuh ketika kita menetapkan target penjualan untuk 1 tahun ke depan. Nah, dalam proses perencanaan ini kita juga harus bisa mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul, kayak perubahan pasar atau persaingan bisnis. Nah, dalam perencanaan ini juga ada konsep yang disebut dengan SMART goals, atau singkatannya atau kepanjangannya itu ada spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Nah, dengan kata lain, tujuan ini tuh harus jelas, bisa diukur, realistis, dan juga punya batas waktu. Kapan sih kira-kira tujuannya itu harus harus tercapai? Eh, Fungsi yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Nah, setelah tujuan yang direncanakan tadi, langkah berikutnya itu adalah pengorganisasian. Nah, di sini tuh kita mulai mengelompokkan tugas-tugas dan menentukan siapa sih yang bertanggung jawab atas apa. Misalnya di sebuah perusahaan itu kan ada departemen keuangan, departemen pemasaran, produksi, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing departemen itu kan pasti punya tanggung jawab masing-masing ya. Nah, jadi pengorganisasian ini memastikan bahwa semua orang di organisasi itu tahu nih apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang ketiga itu ada kepemimpinan atau leading. Nah, ini tuh merupakan salah satu fungsi yang sangat krusial dalam manajemen. Nah, di sini peran manajer itu adalah untuk memimpin dan memotivasi serta mengarahkan anggota tim supaya mereka itu bisa bekerja sama dengan baik. Nah, seorang pemimpin itu bisa berkontribusi dengan jelas ke kasih feedback yang membangun dan tahu caranya memotivasi timnya. Jadi kepemimpinan itu nggak cuma soal cuma ngasih perintah doang, tapi juga soal memahami motivasi karyawan. Terus ada motivasi yang berupa penghargaan finansial kayak bonus atau kenaikan gaji. Tapi ada juga karyawan yang lebih senang kalau misalnya kinerjanya itu diapresiasi. Fungsi yang ketiga itu ada fungsi yang terakhir itu ada pengawasan atau controlling. Nah, fungsi yang terakhir ini manajer bertugas memastikan semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana. Kalau ada penyimpangan dari target yang sudah ditetapkan, manajer itu harus segera mengambil tindakan korektif. Misalnya kalau target penjualannya itu nggak tercapai, manajer tuh harus tahu nih kira-kira di strateginya itu apa sih yang salah sehingga menyebabkan penjualannya itu tidak tercapai. Nah, jadi fungsi pengawasan ini tuh penting banget untuk menjaga agar organisasi tetap di jalur yang benar. Selain itu, pengawasan yang baik juga dapat meningkatkan akuntabilitas. Boleh di next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Tes. Oke, selanjutnya manajemen proyek. Manajemen proyek tentunya merupakan komponen yang krusial gitu. Sesuatu proyek akan sulit untuk dijalankan ketika memang tidak struktur dari perencanaannya sejak awal.
Manajemen proyek itu menentukan kemungkinan keberhasilan proyek hingga 70%. Itu angka yang tidak kecil ya untuk yang namanya proyek itu bisa berjalan dengan yang terencana, berjalan dengan struktur agar bisa berjalan dengan baik dari awal inisiasi proyek hingga sampai ke akhir. Saat ini memang banyak organisasi yang mengadopsi metodologi hybrid dan berbasis AI, sementara stakeholder semakin menuntut pertimbangan dampak lingkungan dan sosial dalam perencanaan. Selain itu, proyek dengan tim global menghadapi tantangan komunikasi yang lebih besar, namun dapat mendorong inovasi jika dikelola dengan baik. Perkembangan terbaru dalam manajemen proyek menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel. Diketahui bahwa 68% organisasi global sedang mengadopsi metodologi project hybrid, menggunakan elemen dari pendekatan tradisional dan agile untuk merespon lebih baik terhadap perubahan pasar yang cepat. Cuman kebutuhan angka kerangka manajemen proyek dapat beradaptasi dengan cepat. Jadi, manajemen proyek itu penting ketika memang proyek tersebut harus direncanakan, harus diadaptasikan dengan apa yang sumber daya yang ada, dengan waktu yang kita punya. Itu fungsinya dari manajemen proyek. Boleh next. Nah, sekarang masuk ke perencanaan proyek. Perencanaan proyek yang lebih konkret dari manajemen proyeknya, yaitu adalah tahap dasar yang berfungsi sebagai fondasi dari keseluruhan aktivitas proyek, yang memastikan setiap langkah dan proyek itu tersusun dengan baik dan terkoordinasi secara efektif. Ini melibatkan penetapan dari tujuan, dari alokasi anggarannya kemana, dari penentuan jadwalnya kapan, serta identifikasi sumber daya yang ada itu apa aja, dan tercapai nggak tujuan dari proyek itu dengan sumber daya yang ada. Perencanaan proyek juga menuntut analisis resiko yang komprehensif, yang tadi saya bilang. Kalau misalnya dengan sumber daya segini, dengan resiko yang ada, kira-kira tercapai atau tidak yang proyek itu atau tujuan dari proyek itu. Nah, selanjutnya, proyek perencanaan yang efektif juga melibatkan strategi penentuan tujuan yang menggunakan pendekatan SMART. SMART itu apa? SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Spesifik apa? Spesifik itu artinya tujuan kita mau kemana sih? Kita lebih spesifik, kita lebih jelas, kita lebih fokus. Measurable gimana? Terukur gitu tujuan kita. Tujuan dari proyek itu terukur. Achievable. Kalau misalnya achievable itu artinya mungkin tercapai atau misalnya masuk akal untuk tercapai. Achievable itu berarti bisa dilakukan dan kita tahu bisa dilakukan gitu loh. Nah, kalau misalnya suatu proyek tidak achievable-nya kurang jelas, itu berarti akan sulit ketika memang proyek itu dipastikan bisa berhasil atau tidak. Yang yang selanjutnya ada relevan. Relevan apa? Proyek yang kita lakukan itu relevan dengan keadaan yang ada. Selanjutnya time bound. Time bound berarti kita mempunyai rancangan proyek itu jelas gitu. Awalnya kapan, berakhirnya kapan. Selanjutnya eh, dalam satu rangkaian misalnya butuh berapa hari, nah itu akan dijelaskan di metodenya. Metode teknik perencanaan proyek bisa menggunakan bagan GAN. Bagan GAN atau yang diciptakan oleh Michael Gann itu menggunakan eh, sebuah tabel gitu yang di situ ada rencana tahapan-tahapannya, lalu di situ ada di sebelah kanannya nanti ada kolom jadwal. Nah, kolom jadwal itu di diproyeksikan menggunakan garis batang horizontal. Horizontal itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu tahapan dari proyeknya itu ngapain aja. Sementara di bawahnya itu nanti tahapannya selanjutnya itu proyeknya ngapain aja seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada juga diagram jaringan. Diagram jaringan fungsinya apa? Itu menganalisis ketergantungan antara aktivitas. Sebentar.
Diagram jaringan seperti program evaluation dan review teknik, PERT dan critical path method dapat digunakan untuk menganalisis ketergantungan antar aktivitas dan mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, manajer proyek dapat merencanakan dan memantau kemajuan proyek secara efektif, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan sepanjang pelaksanaan. Tujuan utama menggunakan teknik-teknik tersebut adalah membantu pihak perencana agar lebih mudah dalam memperkirakan kapan suatu proyek akan selesai dan bahkan bila perlu bisa dipercepat, bisa dipersingkat jangka waktunya. Aktivitas-aktivitas mana yang harus dipercepat dan berapa tambahan biayanya untuk melakukan aktivitas itu. Dengan demikian, rencana proyek yang baik meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama itu menetapkan tujuan, yang kedua itu mendefinisikan proyek, dan selanjutnya itu mencantumkan langkah utama untuk dilakukan, selanjutnya jadwal waktu ya untuk penyelesaian, selanjutnya analisis biaya dan manfaat, dan yang terakhir uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Next, next. Nah, masuk ke penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek tentunya adalah proses penting dalam memastikan proyek ini berjalan dengan time bound, gitu. Berjalan dengan waktu yang ditentukan dan menjaga dan memastikan agar alur kerja yang sudah ada ini optimal atau tidak, gitu. Ini memberikan kejelasan tentang urutan tugas, estimasi waktu, dan prioritas. Sehingga tim harus memahami apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dirubah, apa yang harus diprioritaskan sebagai prioritas utama, seperti itu. Nah, alat bantunya yang tadi, bagan GAN, itu untuk melihat waktu yang harus dikerjakan apa aja, jangka waktunya berapa. Dan diagram PERT itu membantu memonitor dan prediksi potensi, misalnya ada keterlambatan di tahapan satu, apa keterlambatan di tahapan dua, dan apa yang menjadi masalahnya. Boleh next. Nah, tujuan penjadwalan. Tujuan penjadwalan itu menggambarkan hubungan setiap aktivitas dari sesuatu proyek. Dua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan antara aktivitas yang tadi saya bilang diprioritaskan. Yang tiga, memperkirakan waktu biaya yang realistis setiap aktivitas. Jadi dalam satu aktivitas tahapan itu butuh biayanya berapa dan butuh waktunya berapa. Itu tujuan penjadwalan. Dan keempat, membantu penggunaan atau pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya peralatan yang lebih baik dengan mengidentifikasi jalur kritis dan kemacetan atau jalur yang benar-benar uh, bukan jalur yang harus diprioritaskan dan kira-kira kemacetannya dalam proyek. Dan kelima, untuk memperbaiki atau memperbarui rencana. Ketika memang rencananya itu kurang tepat dalam dalam itu time bound atau penggunaan sumber daya manusia, maka dengan jadwalan proyek ini bisa misalnya tahapannya digeser atau tahapannya diperbaiki agar semakin optimal sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan untuk proyek tersebut. Boleh next. Oke, selanjutnya ada pengawasan proyek. Setelah manajemen proyek, itu ada penjadwalan proyek. Setelah penjadwalan proyek, itu ada pengawasan proyek. Pengawasan tentang jadwalnya apakah dilaksanakan, apa ada yang harus diganti. Untuk pengawasan proyek, adalah proses untuk memastikan aktivitas berjalan sesuai perencanaan yang telah kita buat, yaitu menjaga proyek pada jalur yang benar dalam hal pertama time bound, waktu, anggaran, dan kualitas pengerjaan. Pengawasan yang efektif itu mencakup pemantauan yang berkelanjutan, mengawasi kemajuan, mengukur misalnya ada keterlambatan, mengukur kinerja, dan mengidentifikasi masalah bisa lebih awal gitu. Selanjutnya, indikator kinerja utama atau KPI. KPI apa? Key Performance Indicator. Itu menggunakan KPI untuk menilai keberhasilan dari aktivitas atau tahapan dan memberikan feedback untuk perbaikan, misalnya ada salah satu KPI yang nilainya tidak begitu baik gitu yang menentukan KPI. Nah,
Selanjutnya ada pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Menggali perspektif tambahan dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Jadi yang menjadi stakeholder kita siapa aja dan kita itu data. Selanjutnya kita pikirkan juga stakeholder maunya apa, apakah bisa kita sesuaikan dengan proyek dalam time bound tertentu, mungkin mereka minta time boundnya berapa atau misalnya sumber daya manusia yang ada berapa gitu dan tujuannya mungkin seperti apa gitu. Kita bisa melihat juga dari stakeholder yang kita ajak dan kita libatkan di dalam proyek. Seperti itu. Boleh next. Oke, selanjutnya jelaskan oleh rekan saya. Oke, materi berikutnya ini adalah tentang manajemen sumber daya manusia. Boleh di next. Jadi, studi kelayakan bisnis ini juga harus mempertimbangkan kesiapan perusahaan, terutama dalam hal manajemen sumber daya manusia, mulai dari proses perekrutannya hingga penempatan karyawan dalam posisi tertentu. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung operasional perusahaan. Jadi, manajemen SDM ini mencakup kebijakan, prosedur, serta praktik yang berfokus pada pengelolaan karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Berikutnya ini adalah analisis jabatan. Jadi analisis jabatan ini merupakan komponen yang penting dalam sebuah organisasi karena berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia, itu wajib untuk memiliki informasi yang lengkap dan akurat mengenai setiap jabatan agar dapat melaksanakan semua fungsi operatifnya itu dengan baik. Informasi ini diperolehnya melalui proses analisis jabatan. Jadi, analisis jabatan ini adalah proses untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan suatu jabatan. Proses ini mencakup pemahaman tentang apa aja tugas yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan mengapa tugas tersebut perlu dikerjakan. Next. Nah, dari hasil analisis jabatan tadi diperoleh uraian jabatan dan juga spesifikasi jabatan. Kalau uraian jabatan itu berisi informasi yang lengkap, ringkas, jelas, dan konsisten tentang suatu posisi atau jabatan. Uraian jabatan ini memuat hal-hal seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, bahan, alat, dan mesin yang digunakan, dan kondisi kerja. Nah, kalau misalnya spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan itu mencakup kualifikasi atau persyaratan minimum yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menjalankan suatu jabatan dengan efektif. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi persyaratan pendidikan, pelatihan, pengalaman, psikologi, dan juga persyaratan khusus lainnya. Boleh di next. Nah, kemudian ini ada perancangan jabatan. Jadi kalau misalnya konteksnya itu proyek baru, analisis jabatan mungkin belum bisa dilakukan, tapi perancangan jabatan atau job design itu bisa dijalankan atau dapat menggunakan informasi dari jabatan kunci di proyek lain yang memiliki jabatan sejenis. Nah, perancangan jabatan ini adalah proses yang ditentukan berdasarkan karakteristik dan kualitas pekerjaan suatu jabatan. Umumnya, perancangan jabatan ini dilakukan dengan pendekatan berikut. Yang pertama itu adalah pendekatan mekanistik. Jadi, pendekatan mekanistik ini didasarkan pada prinsip-prinsip teknik mesin dan berfokusnya pada efisiensi tugas. Jadi, pekerjaannya itu dirancang dengan seefisien mungkin dengan membagi pekerjaan menjadi sederhana, terstandar, dan juga dilakukan secara berulang-ulang oleh individu. Kemudian yang kedua itu pendekatan faktor manusia, di mana penting untuk memperhatikan faktor tubuh baik dari segi biologis maupun psikologis pekerjanya. Aspek fisik tubuh manusia harus diperhatikan agar alat kerja yang digunakan itu cocok secara biologis dan bisa mengurangi beban kelelahan selama bekerja. Kemudian yang terakhir itu ada pendekatan motivasi.
di mana pekerjaan itu dirancang untuk memicu motivasi dan juga meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hal ini dapat dicapai melalui pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan juga rotasi kerjanya. Boleh di next. Kemudian ini ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini adalah aktivitas yang dilakukan secara terstruktur untuk memprediksi atau memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Perkiraan ini tuh didasarkan pada berbagai faktor, termasuk rencana produksi ataupun layanan yang sesuai dengan jenis atau bidang investasi yang sedang dijalankan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tenaga manajerial, perusahaan itu mengacu pada jumlah posisi yang ada dalam struktur organisasinya dan kemudian menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Contohnya, kalau misalnya ada 12 posisi manajerial dalam perusahaan, maka perusahaan tersebut juga perlu 12 orang untuk mengisi posisi tersebut. Boleh di next. Nah, kalau misalnya untuk posisi operasional atau pelaksananya, kebutuhannya itu ditentukannya berdasarkan beban kerja. Dengan beban kerja yang ada atau ada BK itu beban kerja sama dengan BA dibagi WK dikali dengan 100%, di mana BA itu beban kerja aktualnya dan WK itu waktu kerja efektifnya, yaitu 420 menit per hari. Jika beban kerja individu itu melebihi 100%, maka perusahaan itu perlu menambah tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi penambahan tenaga kerja itu tujuannya biar tugas yang diselesaikan itu lebih efisien dan juga tepat waktu. Contoh soalnya, PT Mandiri yang bergerak di bidang pembuatan mekanik memerlukan waktu 1.250 menit per hari untuk melakukan pekerjaan perakitan mesin secara aktual. Jika waktu kerja efektif setiap pekerjanya adalah 420 menit per hari, maka beban kerjanya bisa dihitung dengan rumus yang tadi, yaitu sama dengan 1.250 dibagi 420 dikali 100% sama dengan 298%. Nah, ini kan lebih dari 100% ya. Makanya untuk menyelesaikan rakitan mesin tersebut itu dibutuhkannya 3 pekerja setiap harinya. Boleh di next. Nah, kemudian ini kebutuhan tenaga kerja itu bisa dihitung dengan rumusnya itu KTK sama dengan BK dibagi dengan WK. KTK itu kebutuhan tenaga kerja, BK-nya beban kerja, dan WK-nya itu waktu kerja efektif. Contoh soalnya, PT Lamtoragun berencana memproduksi 150.000 unit produk. Setiap unitnya itu memerlukan 1,5 jam kerja karyawan. Maka untuk memproduksi 150.000 unit produk tersebut, total beban kerja karyawannya itu adalah 150.000 unit dikali dengan 1,5 jam. Hasilnya itu 225.000 jam. Jika setiap karyawan bekerja selama 175 jam per bulan, maka jumlah karyawan yang diperlukan itu dengan rumus yang tadi, BK dibagi WK, jadi sama dengan 225.000 dibagi 175 sama dengan 1.286 karyawan per bulannya. Boleh di next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja atau procurement merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Pengadaan tenaga kerja ini sendiri meliputi penarikan, seleksi, dan penempatan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mencari tenaga kerja untuk mengisi jabatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini dilakukan setelah struktur organisasi terbentuk, uraian jabatan dan persyaratan jabatan tersedia, dan serta perencanaan jumlah sumber daya manusia. Boleh di next. Nah, untuk penarikan atau recruitment,
adalah upaya untuk mencari calon karyawan yang memenuhi syarat tertentu sehingga perusahaan dapat memilih orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan. Calon karyawan atau tenaga kerja yang dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu dari dalam organisasi atau internal dan dari luar organisasi atau eksternal. Untuk sumber internalnya adalah karyawan yang berada dalam organisasi itu sendiri untuk mengisi lowongan pekerjaan. Sedangkan sumber eksternalnya adalah tenaga kerja yang berasal dari luar organisasi dan diperoleh melalui periklanan Depnaker, institusi pendidikan, dan biro jasa. Untuk proyek atau bisnis perluasan pengembangan dapat menggunakan sumber internal dan eksternal, sedangkan bagi proyek atau bisnis baru hanya menggunakan sumber eksternal saja. Boleh di next. Seleksi atau selection adalah suatu proses memilih atau mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan telah ditentukan oleh organisasi. Proses seleksi ini diawali dari seleksi administrasi, seterusnya dilanjutkan dengan uji materi, uji kesehatan, uji psikologi, dan terakhir dengan wawancara. Tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Setelah proses seleksi selesai, maka tenaga kerja siap untuk ditempatkan. Boleh di next. Kemudian penempatan atau placement, yaitu berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan berdasarkan pada kebutuhan. Selanjutnya, dilakukan orientasi di mana uraian tugas digunakan untuk menyampaikan informasi tentang tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, serta standar pelaksanaan kerja yang layak oleh karyawan. Boleh di next. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi merupakan kompensasi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mencapai tujuan. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yang diterima para tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Kompensasi dapat berupa kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Untuk finansial terdiri dari upah, gaji, komisi, bonus, dan asuransi. Sedangkan untuk non-finansial berupa rasa aman, pengembangan diri, fleksibilitas karir, peluang kenaikan penghasilan, simbol status, pujian dan pengakuan, kenyamanan tugas, dan persahabatan. Boleh di next. Program kompensasi ini bertujuan untuk yang pertama ada memperoleh tenaga kerja yang potensial dan profesional, yaitu program ini dapat memberikan gambaran yang pasti tentang pembayaran yang cukup menarik para pekerja, sehingga perusahaan akan mendapatkan orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk pekerjaan dan jabatan yang tepat juga. Kemudian yang kedua, mempertahankan karyawan yang baik. Program kompensasi yang baik dapat membuat para karyawan betah dan merasa diperlakukan adil terhadap apa saja yang mereka berikan kepada perusahaan, serta kompetitif secara eksternal, sehingga mereka tidak akan pindah ke perusahaan lain. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas, yaitu imbalan yang diberikan baik bersifat finansial maupun non-finansial dapat memotivasi dan memberikan kepuasan karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri. Yang terakhir ada memudahkan sasaran strategis, yaitu kompensasi juga menunjukkan sasaran organisasi seperti pertumbuhan yang cepat dan inovatif. Sasaran ini dapat dicapai karena perusahaan bisa menciptakan budaya perusahaan yang menguntungkan dan kompetitif melalui perolehan tenaga kerja terbaik. Boleh di next. Kemudian ada pengembangan karir. Pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi pengembangannya terhadap karyawan. Pengembangan ini dilakukan melalui
pelatihan dan pendidikan atau dalam bentuk karir. Pendidikan dan pelatihan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Pendidikan dan pelatihan bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan tersebut. Tujuan pengembangan karir ini sendiri adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat mereka untuk menyesuaikan keinginan mereka agar tumbuh dan berkembang bersama dengan kebutuhan organisasi. Proses pengembangan karir ini ditentukan oleh perencanaan karir individu dan manajemen karir perusahaan. Boleh di next? Oke, perencanaan karir adalah proses di mana seseorang dapat memilih sasaran karir dan jalur untuk mencapai kesasaran tersebut. Penilaian diri yang realistis dapat membantu seseorang menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat memengaruhi kemajuan karirnya. Individu sering menerima pekerjaan tanpa mempertimbangkan apakah sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Sedangkan manajemen karir menyangkut bagaimana organisasi perusahaan mendesain dan melaksanakan program-program pengembangan karir tersebut. Proses ini meliputi persiapan, pengimplementasian, dan memonitor rencana-rencana karir yang dilaksanakan oleh individu sendiri atau bersama-sama dengan sistem karir organisasi atau perusahaan. Boleh di next. Kemudian ada integrasi, yaitu fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Bagaimana pihak manajemen merespon tentang berbagai keinginan karyawannya, termasuk hubungan antar karyawan dan implementasi kesepakatan kerja bersama untuk menjembatani kedua kepentingan dan keinginan antara karyawan di satu pihak dan manajemen di pihak lain. Bagi perusahaan, serikat pekerja dapat mempengaruhi kemampuan dan menentukan kebijakan dan mengelola sumber daya manusianya. Sedangkan bagi para pekerja, serikat pekerja ini bisa membantu memperoleh keinginan pekerja seperti kenaikan upah atau membantu dalam menghadapi pihak manajemen dalam menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan pekerjaan. Boleh di next. Yang terakhir ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai kesejahteraan, kepuasan, dan motivasi kerja karyawan. Pihak manajemen harus berupaya memelihara karyawannya dengan berbagai upaya sehingga karyawan tetap betah dan merasa dihargai kerjasamanya untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana. Tujuan utama pemeliharaan ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan merasa nyaman, dihargai, dan bersemangat untuk bekerja sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemeliharaan karyawan yang baik juga dapat membantu mengurangi tingkat turnover atau perpindahan karyawan dan meningkatkan produktivitas serta loyalitas mereka terhadap perusahaan. Next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi organisasi. Nah, di sini pada subbab ini kita akan mulai membahas pengertian organisasi secara harfiah, lalu bagaimana desain struktur organisasi, dan lain sebagainya yang masih berkaitan. Yang pertama, mengenai pengertian organisasi. Di sini disebutkan ada pengertian organisasi secara dinamis dan secara klasik. Secara dinamis sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Secara klasik sebagai suatu sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan. Bisa dilihat di bagian struktur organisasi, di sini ada 3 poin yang penting, yaitu menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Di sini pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab tergambar dalam struktur organisasi yang mana dapat mempermudah perusahaan melakukan pengendalian. Tujuan dari struktur organisasinya yaitu dengan menentukan seluruh tugas, hubungan antar tugas,
wewenang sampai tanggung jawab di mana mereka tahu bagaimana menjalankan masing-masing tugasnya. Misalkan sebuah contoh, ada perusahaan manufaktur, mungkin mereka memiliki berbagai departemen seperti departemen produksi, pemasaran, keuangan, SDM, yang mana para divisi-divisi tersebut bekerja dalam struktur hierarki untuk memastikan tugas-tugasnya mereka tuh spesifik, lalu dapat diselesaikan sesuai sama tujuan bisnis tersebut. Misalkan kalau tujuan bisnis itu kan profit ya, misalkan tujuannya profitabilitas tahun ini 2 kali lipat dari penjualan tahun sebelumnya. Maka dengan adanya struktur organisasi, mereka setiap tim seperti pengembangan bagian produknya, penjualan, sampai dukungan pelanggan itu harus menetapkan target mingguan atau bulanan untuk mendukung tujuan tersebut. Jadi dapat disimpulkan dengan penerapan organisasi yang baik, bisnis itu dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi, serta lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Yang kedua, di sini ada desain struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal disusun untuk membantu mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Desain struktur organisasi ini ditentukan 4 variabel kunci. Yang pertama ada strategi organisasi. Di sini, jika perusahaan menghasilkan produk yang terbatas dan spesifik, maka struktur organisasi yang cocok untuk perusahaan tersebut adalah sentralistis. Tapi kalau perusahaan ini tuh mau memperkenalkan berbagai produk baru, lalu mau masuk pasar baru, maka mereka pasti akan lebih kompleks. Dan struktur sentralisasi sebelumnya itu udah nggak mungkin efisien dan praktis. Harus disesuaikan sama pasar yang mereka mau. Contohnya contohnya seperti untuk sentralisasi seperti bisnis Solaria, di mana mereka itu udah punya standar operasionalnya, kayak mereka sudah tahu menu, lalu ke prosedur kebersihannya seperti apa, layanan pelanggannya seperti apa, dan itu sistemnya sentralis karena dikontrol secara ketat dari kantor pusat. Jadi cabang atau waralaba harus mengikuti pedoman dan aturan yang telah ditetapkan sama manajemen pusat. Kalau desentralis itu contohnya di perusahaan retail, misalkan Colorbox, setiap cabang itu mereka diizinkan buat membuat visual merchandiser sesuai sama lokasi masing-masing. Jadi nggak setiap Colorbox itu bagian depannya mereka akan nampilin kayak t-shirt warna-warni gitu. Misalkan di lokasi yang lain ternyata konsumennya lebih suka warna-warna yang monokrom. Jadi mungkin visual merchandiser antar lokasi itu berbeda sesuai sama data yang mereka kumpulkan dari toko mereka sendiri. Yang kedua ada lingkungan. Di lingkungan ini ada tiga tipe, yaitu lingkungan stabil, lingkungan berubah, dan lingkungan bergejolak. Lingkungan stabil ini pengertiannya lingkungan dengan sedikit atau tanpa perubahan. Jadi perubahan produk itu tidak sering terjadi, modifikasi dapat direncanakan dengan baik, permintaan pasar tidak begitu berubah atau fluktuasi, perubahan hukum yang mempengaruhi organisasi atau produk tidak sering terjadi, dan perkembangan teknologi baru dapat diramalkan. Lingkungan berubah, yaitu lingkungan di mana inovasinya itu masih mungkin terjadi dalam setiap atau semua bidang produk, pasar, hukum, dan teknologi. Biasanya itu industri peralatan rumah tangga maupun industri jasa. Lalu ada lingkungan bergejolak. Untuk lingkungan bergejolak itu lingkungan di mana perubahannya sangat terjadi perubahan, datang pesaing dengan produk baru, banyak juga pesaing tidak terduga untuk masuk ke pasar, hukum juga sering diganti, dan kemajuan teknologi itu berubah secara drastis. Contohnya tuh pada perusahaan komputer. Nah, disebutkan juga dari Burns dan Stelter mengemukakan bahwa sistem
sistem di lingkungan stabil, lingkungan berubah, dan lingkungan bergejolak itu berbeda. Kalau lingkungan stabil itu lebih cocok sama sistem mekanistik. Kalau lingkungan berubah itu cocok sama sistem organik. Dan kalau lingkungan bergejolak itu menggunakan kombinasi dari dua sistem tersebut. Kalau sistem mekanistik itu eh, merupakan sistem dengan kegiatan-kegiatan organisasi yang mana lebih diperinci lagi tugas-tugas apa sih yang terpisah dan terspesialisasi. Kalau organik, tiap individu itu cenderung mereka tuh saling bekerja sama. Jadi memungkinkan setiap kelompok itu saling berkomunikasi di mana mereka menerima loh informasi dan saran. Yang ketiga ada teknologi. Menurut Woodward, bagi dia tuh semakin kompleks teknologi, maka semakin besar jumlah manajer dan tingkat manajemen. Dia juga menyebutkan kalau tingkat teknologi itu ada tiga, yaitu unit teknologi, mass production, sama proses production. Kalau unit teknologi, di sini teknologinya tuh melibatkan produksi masih dalam jumlah kecil. Jadi setiap produk itu masih diproses berdasarkan pemesanan dan kustomisasi. Nah, kalau ini contohnya seperti um, in produk aplikasi SAP ya buat perusahaan. Mungkin nggak setiap perusahaan itu membutuhkan aplikasi yang sama. Jadi dia memang kustomisasi sesuai sama kebutuhan perusahaan. Lalu untuk mass production itu melibatkan produksi dalam jumlah besar secara standar dan berulang. Mereka biasanya memakai teknologi yang sama buat ngeproduksi barang-barangnya. Contohnya seperti perusahaan manufaktur dan otomotif itu kan mereka butuh produksi barang dengan volume yang besar. Lalu yang ketiga ada proses production, itu melibatkan proses operasi berkelanjutan dan otomatisasi yang tinggi. Di sini proses teknologi yang dibutuhkan itu terus berlanjut dan nggak bisa diinterupsi atau diganggu. Contohnya jenis teknologi yang digunakan itu untuk industri kimia, minyak, pembangkit listrik yang beroperasi secara terus-menerus. Yang keempat, orang-orang terlibat dalam organisasi. Orang-orang yang terlibat dalam organisasi ini memiliki pengalaman, sikap, dan peranan anggota organisasi yang berhubungan dengan struktur organisasi. Jadi penting sekali di dalam organisasi itu bisa berjalan itu orang-orangnya. Nah, yang paling penting lagi adalah nilai-nilai manajerial yang mana dia menentukan strategi organisasi apa sih yang akan mereka implementasikan. Baik faktor tingkat pendidikan, latar belakang, derajat, minat, dan pekerjaan para karyawan itu juga menjadi penentu struktur organisasi. Sebagai contoh, tidak mungkin orang dengan latar belakang sastra eh, berada di bidang IT karena IT kan butuh orang-orang yang latar belakangnya memiliki pendidikan di bidang komputer mungkin atau digital. Jadi memang penting banget untuk melihat faktor latar belakang pendidikan bahkan minat dari karyawan tersebut. Selanjutnya ada proses desain organisasi. Proses desain organisasi di sini tuh dibagi menjadi dua. Ada prosedur penetapan dari atas ke bawah atau top down, lalu ada prosedur penetapan dari bawah ke atas atau bottom up. Kalau misalkan dilihat dari gambar di pendekatan top down, ya top down itu pendekatannya dimulai dari level manajemen tertinggi di top eksekutif. Nah, pihak eksekutif ini tuh menetapkan visi, misi, strategi, dan tujuan organisasi. Kemudian, keputusan tentang struktur organisasi dan alokasi sumber dayanya diturunkan ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya itu bagian manajemen menengah sama operasionalnya. Kalau di bagian prosedur bottom up,
Bisa dilihat prosesnya tuh dimulai dari tingkat bawah. Di sini dia tim operasionalnya memberikan masukan, terus mereka berkolaborasi dengan manajemen menengah untuk membangun struktur organisasi. Nah, hasil dari kolaborasinya bakal disampaikan ke manajemen eksekutif yang akan memberikan persetujuan atau arahan strategi tambahan. Namun, sebagaimana realitanya, kedua prosedur ini tuh saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dalam organisasi. Menurut Mintzberg, terdapat 5 elemen dalam organisasi, yaitu ada the operating core, the strategic apex, the middle line, the technostructure, sama the support staff. Untuk para the operating core, itu para pegawai melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Kalau suatu organisasi itu memiliki kontrol di bidang operating, maka keputusannya bersifat desentralisasi. Lalu yang kedua ada the strategic apex. Manajer tingkat puncak diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi, dan jika strategi apexnya lebih dominan, maka sifat kontrolnya itu sentralisasi dan organisasi tersebut merupakan struktur yang sederhana. Lalu the middle line, para manajer yang menjadi penghubung operating core dengan strategi apex, jika yang mengontrol middle management, maka yang menjadi fokusnya yaitu dari unit otonomi yang bekerja dalam seluruh struktur divisional. Lalu yang keempat, ada para analis yang memiliki tanggung jawab di the technostructure untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Jika technostructure itu dominan, maka kontrolnya itu melalui standarisasi dan dia itu memakai birokrasi mesin. Lalu ada the support staff. Nah, di sini memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Kalau misalkan the support staff ini yang dominan, maka kontrol akan dilakukan melalui penyesuaian bersama atau mutual adjustment dan timbullah adokrasi. Dalam implementasi nyatanya, struktur organisasi itu biasanya mengkombinasi 5 elemen ini untuk mencapai efisiensi dan keselarasan antara visi strategis dan operasi sehari-hari. Misalkan contoh pada perusahaan Toyota. Dari poin elemen pertama di operating core-nya perusahaan Toyota, operator ini mungkin lebih berfokus pada lini produksi, teknisi, sama pekerja pabrik yang terlibat langsung merakit produk tersebut otomotif. Yang kedua ada strategic apex, itu bagian eksekutif dan direktur yang mengarahkan strategi efisiensi produk, sama mereka memberitahu prosedur kualitas dari produknya. Yang ketiga di middle line, itu adalah manajer pabrik dan supervisor yang mengelola operasi produksi di berbagai lokasi, dan mereka memastikan bahwa strategi itu tuh diterapkan di setiap rantai produksi. Lalu di bagian the technostructure, itu insinyur industrinya, mereka menganalisis dan mungkin mereka juga merancang sistem produksi sama metode kerja apa sih yang cocok untuk Toyota untuk meningkatkan efisiensinya. Di support staff itu udah pasti orang-orang atau karyawan di dalam perusahaan Toyota seperti tim keuangan, IT, logistik, yang mana mereka tuh saling mendukung operasi pabrik sampai distribusi produk. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai struktur organisasi. Jadi menurut Robin and Coulter ada 5 jenis struktur organisasi. Yang pertama itu ada struktur sederhana. Nah, seperti namanya, struktur ini itu adalah struktur yang paling sederhana dan biasanya digunakan oleh usaha kecil atau startup. Nah, dalam struktur ini tuh ada sedikit pembagian kerja dan hierarki manajemen yang minimal. Terus keputusannya itu biasanya diambil oleh satu orang atau seperti pemilik atau manajer utama. Struktur ini tuh sangat fleksibel dan bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan. Tapi kelemahannya itu struktur ini terlalu bergantung pada satu individu
Dan ini biasanya dapat terjadi masalah kalau misalnya organisasi itu tumbuh lebih besar lagi. Contohnya tuh kayak misal sebuah toko roti rumahan itu kan dikelola oleh satu orang pemilik ya. Nah, pemiliknya itu yang menentukan semua aspek bisnis mulai dari pembelian bahan baku dan juga sampai penjualan roti ke pelanggan. Struktur ini tuh sangat fleksibel, tapi kalau misalnya bisnis roti itu menjadi berkembang, si pengelola itu yang satu orang akan eh, menghadapi kesulitan gitu. Yang kedua itu ada birokrasi mesin. Nah, struktur ini tuh sering digunakan oleh organisasi besar atau perusahaan besar yang menjalankan operasi terstandarisasi. Di sini tuh ada pembagian kerja yang sangat jelas dan hierarki yang sangat ketat, dan juga banyak aturan serta prosedur yang harus diikuti. Kelebihan dari struktur ini tuh adalah efisiensinya, terutama untuk tugas-tugas yang rutin dan berulang karena kan birokrasi mesin tentunya dikerjakan oleh mesin ya. Nah, tapi struktur ini tuh bisa sangat kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan sehingga kurang cocok untuk organisasi yang bergerak cepat atau yang butuh banyak inovasi. Contohnya tuh kayak perusahaan manufaktur besar seperti Toyota. Nah, setiap proses produksi mobil itu kan harus terstandarisasi dengan jelas ya. Nah, dan setiap karyawan itu juga punya tugas spesifik yang harus diikuti dengan ketat untuk memastikan produk yang dihasilkannya tuh berkualitas tinggi. Yang ketiga itu ada birokrasi profesional. Struktur ini tuh biasanya digunakan oleh organisasi yang mengandalkan tenaga kerja profesional dengan eh, keahlian tinggi seperti rumah sakit atau universitas. Nah, di sini tuh keputusan desentralisasi itu sering dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Nah, bukan hanya oleh manajemen. Struktur ini tuh fleksibel dalam menangani tugas yang kompleks dan memungkinkan para profesional itu untuk mengambil keputusan itu secara cepat. Namun, risiko dari struktur ini tuh adalah konflik antara profesional tadi dan tantangan dalam menjaga kualitas kontrol karena otonomi yang tinggi. Contohnya tuh kayak sebuah rumah sakit besar di mana para dokter spesialis itu punya otonomi untuk mengambil keputusan medis dalam menangani pasiennya tanpa harus berkonsultasi dengan manajer di atas. Yang keempat itu ada struktur divisional. Struktur ini tuh cocok untuk perusahaan besar yang memiliki banyak lini produk atau beroperasi di berbagai wilayah geografis. Perusahaan dibagi menjadi unit semi otonom di mana setiap divisi bertanggung jawab atas produk atau area tertentu. Nah, divisi-divisi ini seperti perusahaan kecil di dalam perusahaan besar yang punya otonomi untuk mengambil keputusan sendiri. Kelebihan dari struktur ini tuh memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Namun risikonya adalah ada kemungkinan duplikasi sumber daya dan persaingan internal antar divisi. Contoh dari struktur ini tuh adalah perusahaan Unilever. Unilever ini kan punya berbagai divisi untuk produk-produk berbeda ya, seperti makanan, minuman, dan perawatan pribadi. Setiap divisi itu juga punya tanggung jawab penuh atas produk mereka dari produksi hingga pemasaran. Struktur yang terakhir itu ada ad hoc kreasi, di mana struktur ini tuh yang paling organik dan juga fleksibel, yang sering ditemukan di industri kreatif atau teknologi tinggi. Dalam ad hoc kreasi ini, hierarki sangat datar dan minim formalitas. Nah, tim proyek ini dibentuk sesuai kebutuhan dan setiap orang punya peran yang bisa berubah-ubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Kelebihan dari struktur ini tuh adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi cepat terhadap perubahan atau inovasi. Namun, kelemahannya itu struktur ini bisa menyebabkan kebingungan tentang peran dan tanggung jawab dan mungkin kurang efisien dalam hal operasional sehari-hari. Contohnya itu kayak perusahaan Google yang sering membentuk tim proyek untuk mengembangkan produk baru. Nah, anggota tim ini bisa berasal dari berbagai departemen dan bekerja sama secara fleksibel tanpa batasan hierarki yang kaku. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hansen. Baik, kita masuk ke bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi disesuaikan dengan bidang usaha dan kebutuhan organisasi. Berikut ini beberapa jenis bentuk organisasi yang umum kita temukan ya. Yang pertama ditinjau dari jumlah pimpinan puncaknya, yaitu ada dua. Yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang. Contohnya pada perusahaan perseorangan. Kemudian contoh yang kedua yaitu organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih satu atau dewan.
bisa satu orang atau dewan. Contohnya seperti CV, PT, firma, seperti yang sebelumnya kita pelajari. Boleh di next. Kemudian secara umum ya, bentuk organisasi bisa kita bedakan berdasarkan hubungan wewenangnya. Yang pertama ada organisasi lini atau garis, kemudian yang kedua organisasi lini dan staf, ketiga organisasi fungsional, keempat organisasi lini staf dan fungsional, kelima organisasi FET atau Team Form Organization, yang keenam organisasi divisional, dan yang ketujuh organisasi matriks. Next slide. Jadi untuk yang pertama organisasi garis atau biasa disebut dengan organisasi lini. Jadi karakteristiknya itu biasanya hubungan antara atasan dengan bawahan masih bersifat langsung melalui suatu garis wewenang. Kemudian untuk jumlah karyawannya itu sedikit, maka struktur organisasinya masih bersifat sederhana dan pimpinan dengan karyawan biasanya saling kenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja. Kemudian pucuk pucuk pimpinannya biasanya pemilik perusahaan dan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal, sehingga keputusan ataupun kebijaksanaan dan tanggung jawab perusahaan ada pada satu tangan tersebut. Kemudian untuk kelebihannya yaitu yang pertama ada kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya dan garis pimpinan tegas karena pimpinan berada dalam satu tangan tadi. Kemudian yang kedua koordinasinya relatif mudah. Ketiga, proses pengambilan keputusannya dan instruksi berjalan dengan cepat, tidak bertele-tele gitu. Kemudian yang kelebihan keempat yaitu rasa solidaritas karyawan tinggi karena mereka saling mengenal satu sama lain. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama tujuan pribadi pemimpin dan tujuan perusahaan seringkali sulit dibedakan gitu. Kemudian yang kedua adanya kecenderungan pimpinan untuk bertindak secara otoriter ataupun diktator. Kekurangan yang ketiga yaitu adanya kebergantungan pada satu orang. Sehingga kalau pimpinan nggak mampu atau berhalangan, maka seluruh organisasi terancam kehancurannya. Kemudian yang keempat yaitu kesempatan karyawan berkembang sangat terbatas karena wewenang untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan ada hanya pada pimpinan. Bentuk usaha ini sangat cocok untuk bisnis kecil dengan operasional sederhana seperti toko ataupun warung lokal yang sering kita temukan di sekitar rumah ya. Boleh di next. Nah, jadi ini ada contoh bagannya untuk organisasi garis atau lini. eh Manajer kantor ini manajer kantor ataupun pemilik perusahaan ini langsung berhubungan terhadap karyawannya gitu. Jadi nggak ada perantara antar karyawan dengan eh, pemilik ataupun manajer puncaknya. Jadi mereka langsung berkomunikasi. Boleh di next. Kemudian untuk organisasi lini dan staf, karakteristiknya yaitu hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Jumlah karyawannya banyak, maka struktur organisasinya pun kompleks. Pimpinan dan karyawan mungkin tidak saling mengenal karena saking kompleksnya. Dan kemudian adanya spesialisasi dengan beraneka ragam diperlukan dan digunakan secara maksimal. Untuk kelebihannya dari organisasinya ini yaitu yang pertama asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan. Kedua, koordinasi dan pengambilan keputusannya relatif mudah karena pemimpinnya mendapat bantuan pemikiran, saran-saran dan usul dari staf. Kemudian adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, staf dan pelaksana. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu bakat karyawan yang berbeda-beda dapat dikembangkan dan dapat diperoleh keuntungan dari spesialisasi. Untuk kekurangannya yaitu kelompok pelaksana sering bingung untuk membedakan antara perintah dan bantuan nasihat. Kemudian solidaritas para karyawannya itu berkurang karena mereka tidak saling mengenal. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan kurang sehat sering terjadi karena setiap unit menganggap tugasnya lah yang terpenting. Bentuk ini sangat cocok untuk industri manufaktur besar yang membutuhkan staf ahli untuk bidang keuangan, hukum, atau SDM seperti yang diterapkan oleh Toyota ataupun Ford Motor Company. Boleh di next. Nah, jadi ini ada contoh bagannya, yang mana seorang manajer atau pemimpinnya nantinya itu akan dibantu oleh staf, yang mana staf ini akan memberikan bantuan berupa saran-saran, nasihat, ataupun pelayanan kepada pimpinannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Namun untuk pelaksanaannya itu
seperti yang bentuk sebelumnya, yaitu langsung para karyawannya gitu. Jadi bedanya antara badan organisasi ini dan bentuk yang ini eh, yaitu adanya staf yang akan berperan sebagai penasihat, pelayan, dan sebagainya. Dan stafnya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu staf ahli dan staf personal staff. Staf ahli dibagi lagi menjadi staf nasihat, staf pelayan, staf pengendali, staf fungsional, kemudian staf personal staff dibagi menjadi staf pembantu dan staf umum. Boleh di next. Oke, yang ketiga ada organisasi fungsional. Karakteristiknya yaitu pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Kemudian adanya spesialisasi pada karyawan yang dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Kemudian ada bawahan dan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Terus koordinasi menyeluruh pada umumnya hanya cukup pada level manajemen atas. Untuk kelebihannya yaitu adanya spesialisasi yang diperoleh seoptimal mungkin, kemudian para karyawan terampil di bidangnya masing-masing, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas serta adanya koordinasi secara menyeluruh diperlukan hanya pada level manajemen atas. Untuk kekurangannya yaitu pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan, kemudian para karyawan sulit mengadakan tour of duty atau tour of area karena akibat spesialisasi tanpa terlebih dahulu melalui pendidikan ataupun latihan. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu para karyawan terlalu mementingkan bidangnya sehingga sulit dilakukan koordinasi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu timbulnya semangat kelompok yang berlebihan pada karyawan yang melakukan fungsinya yang sama, sehingga menimbulkan pengelompokan ikatan karyawan yang sempit. Bentuk ini sangat cocok untuk perusahaan besar yang membagi struktur berdasarkan fungsi spesifik ya. Seperti misalkan perusahaan Procter and Gamble, itu mereka menerapkan bentuk organisasi ini. Boleh di next. Ini ada contoh bagian dari organisasi fungsional ya. Maaf yang di atasnya ada typo, harusnya fungsional. Jadi berdasarkan judulnya yaitu fungsional, maka dari atasan satu tingkat di bawah atasan langsung berada pada manajer fungsional, yaitu ada manajer pemasaran, produksi, keuangan, dan personalia, yang kemudian di bawahnya akan dibantu oleh para karyawannya. Boleh di next. Yang keempat yaitu organisasi fungsional, PINI, dan staff. Jadi secara ringkas, organisasi ini adalah gabungan antara otoritas lini, peran staff sebagai penasihat, dan pembagian tanggung jawab oleh fungsional gitu. Jadi kelebihannya yang pertama yaitu fleksibilitasnya tinggi, yang kedua memungkinkan spesialisasi dalam fungsi tertentu, dan kelebihan ketiga yaitu adanya dukungan staf yang membantu operasi lebih efisien. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama kompleksitasnya sangat tinggi dalam koordinasi. Yang kedua pengambilan keputusan bisa lambat karena tadi kompleksitasnya tinggi sehingga untuk mengambil keputusan sangat lambat ya. Kemudian untuk biaya administrasinya pun juga tinggi karena semakin kompleksitas maka biaya administrasi semakin tinggi. Bentuk organisasi ini sangat cocok untuk perusahaan besar atau multinasional dengan banyak divisi yang memerlukan staf khusus dan fungsi fungsional seperti perusahaan manufaktur multinasional. Perusahaan yang menerapkan bentuk ini ada contohnya yaitu General Electric dan Siemens. Boleh di next. Oke, kemudian untuk organisasi divisional. Jadi karakteristiknya organisasi ini terbagi ke dalam divisi-divisi yang didasarkan pada produk, pasar, atau wilayah tertentu, atau masing-masing dengan departemen sendiri. Untuk kelebihannya yaitu organisasi ini berfokus pada kebutuhan pasar atau wilayah yang spesifik, kemudian divisinya lebih mandiri dan responsif. Yang ketiga yaitu fleksibilitasnya tinggi. Untuk kekurangannya yaitu potensi duplikasi sumber daya, biaya operasional lebih tinggi, serta adanya potensi konflik antar divisi. Contoh penggunaannya untuk bentuk ini yaitu perusahaan multinasional atau korporasi besar dengan berbagai lini produk atau layanan seperti perusahaan FCMG atau otomotif yang memiliki divisi untuk setiap produk atau pasarnya seperti Pepsi, Pepsi ataupun Johnson Johnson ya. Boleh di next. Nah, jadi ini ada contoh bagannya untuk organisasi divisional ya. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa
eh, satu tingkat di bawah pimpinannya ataupun direktur atau manajemen utama, yaitu berdasarkan pada produk ataupun pasar ataupun wilayah tertentu ya. Jadi seperti pada layar, tingkat kedua yaitu ada produk A, B, C, dan D. Kemudian akan dibantu oleh manajer fungsional. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan organisasi fungsional, yang mana fungsional itu kan lebih ke fungsinya, sedangkan di fungsional ini lebih ke berdasarkan produk ataupun pasar ataupun wilayah gitu. Boleh di next. Yang keenam ada organisasi matriks. Jadi karakteristiknya untuk organisasinya ini yaitu strukturnya bersifat ganda, di mana karyawan selain harus melapor ke manajer proyek, karyawan itu harus melapor ke manajemen fungsional secara bersamaan. Adapun kelebihannya yaitu fleksibel dalam alokasi sumber daya, yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi lintas fungsi, yang ketiga responsif terhadap perubahan lingkungan. Namun organisasi jenis ini memiliki kekurangan yang pertama yaitu potensi konflik jalur komando ganda, kemudian karyawan bisa bingung soal prioritas, yang ketiga yaitu memerlukan koordinasi tingkat tinggi. Organisasi ini cocok untuk diterapkan pada perusahaan yang fokus pada proyek, seperti perusahaan eh, konstrik- konstruksi, konstruksi atau pengembangan software dengan manajer proyek dan manajer fungsional seperti Google atau IBM ya. Boleh di next. Adapun contoh bagannya organisasi matriks yaitu sebagai berikut. Jadi ini hampir sama seperti organisasi fungsional, yang mana di bawah direktur itu ada manajer fungsional ya. Namun di sini ada si karyawan ini atau bawahnya ini harus melapor juga nih ke manajer produk. Jadi bukan cuma ke manajer fungsional, melainkan si karyawannya ini juga harus melapor ke manajer produk secara bersamaan. Begitu perbedaannya, boleh di next. Oke, yang ketujuh ada organisasi flat atau deform organization. Karakteristiknya tingkat birokrasinya lebih rendah, maka lebih lincah, cepat, dan lebih fleksibel. Namun orientasinya bukan ke atas, tapi ke bawah dan ke samping. Pola kepemimpinan organisasi ini berbentuk kemitraan, kemudian struktur organisasi terdiri dari satu jenjang di bawah pucuk pimpinan. Kemudian setiap unit di tingkat bawah setingkat bagian dibantu oleh pegawai pelaksana. Adapun kelebihannya, organisasi ini memiliki komunikasi yang lebih cepat dan lebih kolaboratif, kemudian pengambilan keputusannya pun juga lebih cepat. Sementara kekurangannya yaitu organisasi ini berpotensi konflik jalur komando ganda, kemudian karyawan juga bisa bingung soal prioritas, dan lagi-lagi memerlukan koordinasi yang tinggi. Contoh penggunaannya, organisasi ini sangat cocok untuk startup atau perusahaan teknologi dengan tim kecil, atau perusahaan digital yang fokus pada kolaborasi jarak jauh dan fleksibel, seperti perusahaan Valve Corporation dan GitHub. Boleh di next. Oke, jadi ini ada contoh bagannya, yang mana karyawan ini harus langsung berinteraksi kepada manajer proyek, dan manajer proyek akan berkomunikasi dengan direktur utama ataupun manajer umum. Boleh di next. Oke, baik. Jadi kesimpulannya dari presentasi kami kali ini yaitu manajemen yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dengan mengintegrasikan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya dan penciptaan sinergi organisasi melalui struktur yang jelas, peran yang terdefinisi, dan komunikasi yang efisien. Secara keseluruhan, pengembangan berkelanjutan dalam aspek manajemen dan organisasi akan mendukung stabilitas dan daya saing perusahaan di pasar yang dinamis dan kompetitif. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman yang ada pertanyaan ataupun berdiskusi, boleh silakan raise hand terlebih dahulu. Sebutkan nama dan NIM ya yang mau bertanya. Pak Faisal izin nyampein pertanyaan duluan boleh Pak? Ada lagi nggak mau yang nanya kayaknya baru 3 ya. Mana kelompoknya kalau mau di ini. Boleh Kak Faisal? Di banyak Putri
Namaku Muhammad Faisal Andrianto, NIM-nya 23160 Pak, belakangnya. Silakan. Oh iya, aku izin bertanya ya. Kan ini membahas tentang perencanaan proyek dalam manajemen proyek dalam studi kelayakan bisnis. Ini aku langsung ke poinnya aja. Apa peran work breakdown structure dalam perencanaan proyek dan apa langkah dalam menetapkan pengolahan keuangan yang lebih efektif di antara pemangku kepentingan selama proyek berlangsung, Pak. Baik, terima kasih Putri. Baik, terima kasih Kak Faisal. Selanjutnya Zikri. Oke, terima kasih atas presentasinya dan kesempatannya. Saya Zikri Alamsyah dengan NIM terakhir 047. Izin bertanya. Jadi kan tadi sempat disinggung tentang rekrutmen ya di pembahasan. Mau tanya tentang kontrak kerjanya. Menurut kalian tuh seberapa penting sih kontrak kerja bagi perusahaan sendiri dan bagi pekerjaannya? Nah, boleh tolong dijelasin kenapa penting dan ada nggak sih dampak yang diperoleh perusahaan jika mereka tuh nggak nerapin kontrak kerja dalam proses rekrutmen? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Zikri. Selanjutnya Tiara. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Madi Tiara dengan di belakang 135. Izin bertanya, gimana sih peran teknologi digital dalam mendukung efisiensi si manajemen sumber daya manusia tadi di organisasi saat ini? Dan apa dampaknya terhadap struktur organisasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya Aleka. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Alika dengan NIM belakang 063. Jadi, pertanyaan saya tadi kan di PPT dijelasin ya tentang struktur matriks itu sering menyebabkan konflik di dalam jalur komando. Nah, pertanyaannya itu apa strategi yang paling efektif bagi perusahaan untuk mengelola konflik tersebut tanpa mengurangi efisiensinya? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ale. Selanjutnya Rama. Iya, Assalamualaikum, terima kasih kelompok penyaji. Ini sebelumnya suara saya terdengar kan ya? Terdengar. Oke. Iya, saya Muhammad Ramadan Buteriadi dengan NIM belakangnya 026. Jadi pertanyaan saya, apa ini untuk, iya Pak? Nomor NIM-nya berapa NIM-nya? Belakangnya 22026. 026, silakan. Iya. Iya, jadi pertanyaan saya, jika kalian kelompok penyaji diberikan kesempatan untuk merancang ulang struktur organisasi, aspek apa aja yang bakal kalian ubah dan kenapa kalian memilih aspek-aspek tersebut gitu. Terus bagaimana perubahan tersebut bisa mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Rama. Selanjutnya boleh Kak Hendra. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hendra dengan NIM belakang 163, izin bertanya. Nah, bagaimana tadi kan dijelaskan mengenai pengembangan karir ya. Ya, bagaimana cara perusahaan agar dapat beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan teknologi dalam dunia industri guna memastikan relevansinya dengan program pengembangan karir bagi karyawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hendra. Kami izin minta waktu untuk berdiskusi sebentar ya Pak. Oke, sambil menunggu ini apa teman kalian menjawab, saya mau nge-review materi hari ini ya. Secara umum saya lihat untuk materi kali hari ini sudah bagus, sudah sesuai dengan di RPS ya sesuai susunannya. Terus untuk materi hari ini kan ke aspek manajemen ya dalam studi kelayakan bisnis. Setelah kemarin dalam bentuk legalitas sudah dijelaskan dan kemarin itu kan di keuangannya ya. Ternyata nggak cuman itu, jadi ternyata untuk yang menjalankan bisnis itu siapa, jadi itu siapa orang yang untuk mengelola suatu bisnis tersebut. Jadi makanya diperlukan aspek manajemen dalam pengembangan bisnis ya. Mungkin kalian sudah belajar di pengatur manajemen kan yang kayak top manajemen seperti apa, struktur organisasi seperti apa, mungkin udah ini ya cara-cara untuk apa yang fungsi apa tuh yang main price itu masih ingat kan fungsinya, tahu kan tuh yang fungsi apa tuh yang main price itu bukan ya fungsi manajemen ya, yang main place apa itu saya lupa lagi, masih ingat gimana itu?
Nia atau Said itu bener ya, yang kayak fungsi apa, main apa sih, masih ingat nggak? Coba sebutkan. Ada yang tahu? Fungsi manajemen secara fungsional, Pak. Kalau nggak salah ya ada yang main price apa tuh, apa main place apa lagi tuh? Masih ingat nggak? Pokoknya intinya the right man on right place kan ya. Kalau fungsi manajemen tadi kan ada kan kayak fungsi apa tuh, kayak controlling kan masuk kan tadi ya. Nah itu juga manajemen proyek kan, kalau itu kan sama dengan proyek kan mungkin udah belajar waktu di apa di mata kuliah. Kalian apa manajemen strategi udah belajar? Halo? Sudah belajar manajemen strategi? Nia atau Nur sudah belajar ini manajemen strategi? Maria Lorenza sudah belajar ini manajemen strategi? Sudah berapa? Nah ini kan ada kan manajemen strategi mungkin kayak ngitung ininya kan, itu juga masih ada keterkaitannya kan. SDM mungkin udah belajar, analisa jabatan mungkin udah belajar di MSDM kan, job design seperti apa dan segala macamnya kan. Pengadaan tenaga kerja sudah ini, sama integrasi pemeliharaan yang ini kan fungsi-fungsi ya. Ada ini kan SDM kan kayak man, place apa mungkin udah ngerti ya, struktur organisasi udah belajar. Bentuk-bentuk ini kan yang mungkin udah belajar ya, MSD kayak garis apa organisasi ini, tapi di pengantar manajemen udah belajar ya. OCC organisasi juga udah kan, bentuk-bentuk ini dan apa kayak strukturnya. Udah itu aman dari saya. Silakan untuk kelompoknya jika sudah siap menjawab. Baik, izin menjawab ya Pak pertanyaan dari Aleika. Tadi inti pertanyaannya kurang lebih dalam struktur matriks kan seringkali menyebabkan konflik dalam jalur komando. Apa strategi yang paling efektif bagi perusahaan untuk mengelola konflik ini tanpa mengurangi efisiensi atau kolaborasi lintas fungsi? Jadi jawabannya kurang lebih dalam konteks studi kelayakan bisnis, untuk mengatasi konflik ini bisa dengan menerapkan beberapa strategi berikut ya. Yang pertama, definisi peran dan tanggung jawab sejak awal proyek. Jadi dalam studi kelayakan bisnis saat merancang aspek manajemen dan organisasi, perusahaan harus mendefinisikan dengan jelas tuh bagaimana peran dan tanggung jawab setiap individu ataupun setiap unit. Jadi dalam struktur matriks ini berarti harus memastikan sejak awal siapa yang bertanggung jawab terhadap hasil proyek akhir proyek dan siapa yang mengawasi aspek fungsional seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Jadi definisi ini harus dimasukkan ke dalam laporan studi kelayakan untuk menghindari nantinya kebingungan saat proyek tersebut dijalankan. Kemudian strategi yang kedua yaitu menerapkan sistem manajemen proyek yang terstruktur. Jadi dalam studi kelayakan bisnis harus merekomendasikan penerapan sistem manajemen proyek yang terstruktur. Dalam konteks struktur matriks ini, sistem ini bisa membantu dalam menetapkan garis wewenang dan jalur komunikasi yang efektif. Dengan alat bantu seperti software manajemen proyek, seluruh tim dapat dengan jelas melihat prioritas, tenggat waktu, dan penugasan yang telah disepakati oleh manajer proyek dan fungsional, sehingga akan mengurangi terjadinya konflik. Kemudian strategi yang ketiga yaitu koordinasi berbasis pertemuan rutin. Jadi dalam studi kelayakan bisnis harus mempertimbangkan pentingnya koordinasi lintas fungsi. Salah satu cara yang paling efektif yaitu mengadakan pertemuan rutin antara manajer proyek dengan manajer fungsional. Hal ini dapat diusulkan dalam kajian aspek manajemen dan organisasi untuk memastikan bahwa masalah dan konflik yang muncul dapat segera terselesaikan tanpa harus menunda proyek. Dengan adanya pertemuan ini, semua pihak dapat membahas berbagai perkembangan, tantangan, serta menetapkan ulang prioritas yang jika diperlukan. Kemudian strategi yang terakhir yaitu mengevaluasi risiko konflik dalam studi kelayakan. Jadi dalam studi kelayakan bisnis, bagian evaluasi risiko harus mencakup potensi konflik akibat struktur matriks. Risiko dapat dianalisis lebih lanjut dan strategi mitigasi seperti pelatihan manajemen konflik dan pembentukan pemimpin tim lintas fungsi harus dijelaskan. Jadi langkah ini memastikan bahwa risiko konflik tidak merusak kelayakan proyek secara keseluruhan. Kurang lebih itu jawabannya. Aleika, apakah sudah terjawab? Sensor gitu. Oke, sangat terjawab. Terima kasih untuk jawabannya, Said. Oke, terima kasih kembali. Baik, saya selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Zikri. Jadi pertanyaannya itu kurang lebih mengenai kontrak kerja ya. Nah, seberapa penting sih kontrak kerja itu bagi perusahaan dan pekerjanya itu sendiri? Dan apa sih dampaknya kalau misalnya perusahaan itu nggak nerapin kontrak kerja? Nah, jadi kontrak kerja itu kayak
eh, perjanjian resmi antara perusahaan dan juga pekerjanya. Di dalamnya itu ada aturan-aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Misalnya kayak tugas-tugas karyawan, terus berapa hari cuti atau lain sebagainya. Nah, jadi kontrak kerja itu penting banget ya bagi kedua belah pihak, baik itu perusahaan maupun karyawan. Nah, kenapa sih kontrak kerja itu penting bagi perusahaan? Alasan yang pertama itu perusahaan itu jadi punya aturan yang jelas. Nah, kalau misalnya ada kontrak kerja kan perusahaan nggak perlu takut lagi ya kalau misalnya ada karyawan itu yang tiba-tiba mengajukan protes atau komplain karena semua itu udah diatur dari awal di kontrak kerja tadi. Misalnya kayak kan di kontrak kerja itu kan biasanya ada ini ya, berapa lama pekerjanya itu bekerja di perusahaan tersebut, kayak misalnya 2 tahun. Nah, kalau misalnya karyawannya itu mengundurkan diri sebelum waktu yang ditentukan itu kan biasanya bakal ada denda atau bayar penalti gitu ya. Nah, itu bisa apa melindungi untuk masalah seperti itu. Yang kedua itu melindungi perusahaan dari masalah hukum. Nah, kalau misalnya ada masalah atau karyawan itu nggak memenuhi kewajibannya, perusahaan itu bisa mengambil langkah yang sesuai dengan yang tercantum di kontrak kerja yang telah disepakati di awal tadi. Nah, kalau misalnya nggak ada kontrak kerja, perusahaan itu bisa rentan terkena masalah hukum, misalnya digugat oleh karyawannya itu sendiri. Alasan yang ketiga itu untuk menjaga disiplin. Kontrak kerja juga bikin perusahaan itu lebih mudah menjaga karyawan untuk tetap sesuai aturan. Kalau misalnya nggak ada kontrak kerja, nanti aturannya bakal nggak jelas dong. Kayak misalnya karyawan itu bolos atau datang kerja sesuka hati dia. Terus selanjutnya, kenapa sih kontrak kerja itu penting buat pekerja itu sendiri? Yang pertama itu alasannya karena jaminan hak-hak. Nah, kontrak kerja itu ngasih jaminan kalau hak-hak pekerja itu terlindungi. Jadi karyawan itu nggak perlu khawatir lagi soal gaji atau tunjangan atau juga cuti karena semuanya itu udah diatur di kontrak kerja. Nah, kalau misalnya ada apa-apa, pekerja itu jadi punya pegangan yang jelas. Alasan yang kedua itu ada kepastian pekerjaan. Nah, dengan adanya kontrak kerja ini, pekerja itu tahu jelas tugas-tugas yang harus mereka lakukan itu apa, terus berapa jam kerjanya, terus hak-hak mereka tuh apa aja sih, terus tanpa kontrak kerja ini bisa aja dong perusahaan itu ngasih tugas yang harusnya tidak dikerjakan oleh karyawan tersebut. Yang alasan ketiga itu adalah keamanan kerja. Kontrak kerja juga melindungi karyawan dari pemecatan yang nggak jelas. Misalnya kalau perusahaan itu kalau mau memutuskan hubungan kerja kan mereka harus mengikuti prosedur ya yang ada di kontrak kerja itu. Nah, kalau misalnya dengan adanya kontrak kerja, jadi perusahaan itu nggak bisa asal PHK karyawannya aja. Nah, itu tadi alasan kenapa kontrak kerja penting bagi perusahaan dan juga pekerja itu sendiri. Nah, misalnya kalau misalnya perusahaan itu nggak nerapin kontrak kerja, apa sih dampaknya? Yang pertama itu ada risiko hukum. Tanpa adanya kontrak kerja yang jelas, perusahaan itu bisa menghadapi tuntutan hukum dari pekerja. Misalnya, pekerja itu bisa saja menggugat perusahaan jika mereka merasa tidak dilakukan sesuai dengan janji-janji yang disampaikan saat rekrutmen tadi. Yang kedua itu ada konflik dan ketidakjelasan. Dan dengan ketiadaan kontrak itu bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam hubungan kerja. Misalnya, tugas dan tanggung jawab itu nggak tahu nih apa yang diharapin dari kedua belah pihak, misalnya dari karyawan maupun perusahaan itu. Yang ketiga itu dampaknya adalah moral karyawan itu yang rendah. Nah, jika tidak ada kontrak kerja, pekerja mungkin merasa tidak aman dalam 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 pekerjaan mereka karena tidak ada jaminan terkait hak-hak seperti gaji, cuti, atau tunjangan tadi. Nah, ini tuh bisa membuat menurunnya motivasi karyawan dan membuat mereka pindah ke perusahaan yang memiliki jadi intinya kontrak kerja itu penting banget supaya hubungan antara perusahaan dan karyawan itu jelas, aman, dan nggak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, tanpa adanya kontrak kerja ini, bakal ada banyak ketidakjelasan yang bikin perusahaan dan karyawan itu sama-sama bingung dan dirugikan. Itu jawaban dari saya. Apakah menjawab, Zikri? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Putri. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya izin jawab pertanyaan dari Kak Hendra. Tadi kurang lebih pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya perusahaan atau organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan industri guna memastikan relevansi program pengembangan karir karyawan. Nah, jawabannya itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan bisa secara rutin menganalisis tren teknologi dan juga industri untuk mengidentifikasi keterampilan yang akan
dibutuhkan di masa depan. Jadi program pengembangan karirnya itu nanti dapat difokuskan pada keterampilan-keterampilan tersebut. Yang kedua, latihan terancang untuk meningkatkan keterampilan karyawan secara berkelanjutan dengan fokusnya itu pada keterampilan yang relevan dengan tren teknologi terkini, misalnya menawarkan pelatihan yang fokusnya pada keterampilan digital seperti penggunaan perangkat lunak terbaru atau teknik analisis data. Kemudian yang ketiga, perusahaan bisa berkolaborasi. Jadi perusahaan memfasilitasi adanya pertukaran pengetahuan antara karyawan senior yang udah berpengalaman dengan karyawan muda yang dia lebih fasih teknologi. Jadi keduanya itu bisa menciptakan sinergi bagi perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan teknologi dalam pengembangan karir. Jadi perusahaan bisa memanfaatkan platform pembelajaran digital seperti AI ataupun analisis data untuk personalisasi program pengembangan karir dan memantau kemajuan karyawan. Kemudian yang terakhir itu perusahaan secara rutin mengevaluasi efektivitas program pengembangan karir dan memperbaruinya berdasarkan umpan balik karyawan dan juga perubahan kebutuhan organisasi. Apakah bisa dipahami, Kak Hendra? Sudah bisa sangat menjawab sekali, Mbak Salwa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Tiara. Bagaimana peran teknologi digital dalam mendukung efisiensi manajemen sumber daya manusia di organisasi saat ini, dan apa dampaknya terhadap struktur organisasi? Jadi teknologi digital punya peran besar banget dalam manajemen sumber daya manusia di organisasi sekarang ini. Dulu banyak proses HR yang dilakukan secara manual, kayak ngurus rekrutmen, penilaian kinerja, sampai penggajian. Tapi sekarang dengan adanya software HR, yaitu Human Resource Information System, platform rekrutmen online, dan alat manajemen karyawan berbasis cloud, semuanya ini jadi lebih cepat dan efisien. Contohnya, dalam hal rekrutmen dulu, proses ini bisa makan waktu lama karena harus sortir CV satu persatu, bikin jadwal wawancara, dan banyak hal teknis lainnya. Sekarang perusahaan ini bisa pakai AI buat screening CV otomatis, terus ada platform online untuk wawancara virtual, sama alat penilaian berbasis data. Hal ini bikin prosesnya jadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, manajemen kinerja juga lebih gampang dipantau secara real time. Dengan tools digital, atasan bisa lihat progres kerja karyawan dan memberikan feedback langsung. Hal ini ngebantu banget buat karyawan untuk terus berkembang tanpa menunggu review tahunan yang biasanya lama dan kadang kurang relevan. Terus dampaknya terhadap struktur organisasi juga sangat signifikan. Organisasi jadi lebih fleksibel karena banyak hal yang bisa dikerjakan secara remote. Dengan teknologi digital, konsep remote working atau kerja dari jarak jauh menjadi lebih dapat diterima, karena hal ini mengubah pola hubungan kerja yang lebih fleksibel, di mana karyawan tidak harus selalu berada di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Struktur yang tadinya kaku dengan banyak layer manajerial sekarang menjadi lebih ramping dan berbasis kolaborasi antar departemen. Posisi-posisi baru yang berbasis teknologi juga bermunculan, kayak analisis data HR atau spesialis pengolahan bakat digital. Perubahan ini bisa bikin perusahaan lebih adaptif dan lebih cepat dalam merespons perubahan di dunia bisnis yang juga terus berkembang. Intinya teknologi digital ini bikin manajemen SDM jadi lebih efisien, cepat, dan fleksibel. Terus struktur organisasi juga jadi lebih dinamis dan kolaboratif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern yang serba cepat sekarang. Apa cukup menjawab, Tiara? Terjawab, terima kasih Maria. Terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Faisal mengenai peran work breakdown structure dalam perencanaan proyek dan pengelolaan keuangan yang efektif ketika proyek berlangsung.
Di sini penjelasan dari work breakdown structure-nya itu adalah manajemen proyek sebagai alat untuk memecah seluruh proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil dan terorganisir. Jadi bisa dilihat kalau tujuannya buat identifikasi mana sih pekerjaan yang perlu dilakukan dan proyek apa yang strukturnya lebih hierarkis sehingga lebih bisa dipahami sama dikelola. Kalau melihat peran dari work breakdown structure-nya atau WBS ini, bisa untuk mengimprove rencana proyek, bisa untuk alokasi sumber daya yang lebih baik, kontrol proyek yang lebih baik, buat nge-improve komunikasi ketika proyek itu berlangsung, terus bisa nge-improve juga ketika ada resiko, jadi tahu mana sih resiko yang berpotensi dan bisa dibuat untuk strateginya, jadi tahu untuk mitigasi resikonya seperti apa. Dan kalau misalkan ditarik untuk implementasi WBS ke dalam studi kelayakan bisnis, itu mungkin contohnya misalkan ada sebuah perusahaan yang mau membangun pabrik baru. Nah, kan studi kelayakan bisnis kan mengevaluasi apakah proyek eh, ini bisa layakkah dari segi pasar, biaya, dan risiko. Namun dengan adanya WBS, Work Breakdown Structure, akan membantu untuk memecah proyek menjadi lebih jelas kayak struktur perencanaan konstruksinya, tugas-tugasnya apa aja, terus milih vendornya seperti apa, pengadaan alat, perekrutan karyawan, dan mungkin sampai pengujian fasilitasnya. Jadi kalau adanya work breakdown structure dengan studi kelayakan bisnis itu mungkin menjadi proyeknya lebih terarah dan terukur berdasarkan kelayakannya karena sudah dianalisis. Lalu kalau mengenai bagaimana pengelolaan keuangannya ketika proyeknya sudah berjalan, kan seperti kita tahu sebelum menetapkan membuat sebuah proyek pasti sudah ditetapkan pengelolaan keuangan efektifnya ketika proyeknya berlangsung. Jadi sudah ada analisis biayanya dulu, lalu udah ada anggaran biayanya juga, perkiraannya seperti apa, BEP-nya seperti apa. Jadi eh, untuk mengontrol pengelolaan uangnya, mungkin bisa dilihat dari varian biaya ketika proses atau proyek itu tuh dilaksanakan. Di sini mungkin bisa dilihat dari arus kas proyeknya. Jadi dibandingkan gimana sih biaya aktual pelaksanaan proyek sama biaya yang sudah kita rencanakan dalam anggaran. Jadi memudahkan manajer proyek untuk melihat apakah sudah dibelanjakan sesuai rencana, dan kalau misalkan tidak, manajer mungkin bisa menyesuaikan lagi kayak ruang lingkup apa sih yang belum atau apa yang tidak seharusnya ada di track anggaran seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Faisal? Ya, sepertinya sudah cukup. Boleh di next pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Rama ya. Oke, gini, kalau kita dikasih kesempatan buat merombak struktur organisasi, ada beberapa hal yang bisa kita ubah. Yang pertama, mungkin dari strukturnya, kita bikin strukturnya yang lebih flat. Maksudnya lebih flat kayak gimana? Maksudnya lebih flat itu ngurangin level misalnya hierarki yang terlalu banyak gitu. Misalnya kerjanya tidak begitu banyak, tapi hierarki sampai berapa layer gitu. Itu kurang efektif. Jadi komunikasi antara atasannya dari atau supervisornya ke karyawan atau eksekutornya biar lebih gampang dan nggak perlu lewat banyak perantara gitu sebelum pesannya nyampe. Bikin pengambilan keputusan lebih cepat dan ide-ide segar atau ide-ide yang masih organik, masih fresh dari karyawan bisa langsung nyampe ke pengambil keputusan atau atasan. Oke, yang kedua kita bisa divisi. Kita bikin tim lintas fungsi yang gabungin orang-orang dari divisi yang berbeda. Misalnya tim proyek yang isinya orang marketing,
IT sama keuangan. Ini bisa bikin komunikasi antara divisi lebih lancar dan ngebantu nyelesain masalah lebih efektif gitu. Yang ketiga, coba dikasih lebih banyak otonominya ke tim. Beri kepercayaan dan wewenangnya itu lebih ke tim buat ngambil keputusan sendiri dalam hal tertentu. Ini bisa bikin mereka lebih bertanggung jawab dan kreatif dalam menyelesaikan masalah mereka. Atau menyelesaikan dalam suatu masalah gitu. Mereka bisa mengambil suatu keputusan yang mereka come up sendiri gitu loh. Nah, selanjutnya fokus ke hasil gitu ya, bukan jam kerjanya. Jadi ubah sistem penilaian kinerja yang fokus ke pencapaian target, bukan berapa lama orang duduk di kantor. Ini bisa bikin karyawannya lebih produktif dan punya work-life balance yang lebih baik. Kalau semisal uh, ada memang kasus-kasus yang seperti gajinya segini, kerja harus segini sampai segini gitu. Nah, itu kalau misalnya pekerjaan bisa dipercepat ya atau selesai lebih awal gitu. Seharusnya itu dikasih reward, bukan dituntut harus mengikuti dengan prosedur segala macam, karena semakin kita menghargai ketepatan hasil kerja mereka gitu, kinerja mereka dalam mengerjakan proyek yang ada gitu. Nah, itu semakin mereka semangat juga untuk yang namanya melaksanakan pekerjaan yang dinilai atas dasar kecepatan dan ketepatan gitu. Kecuali kalau misalnya kita masih terpatok dengan jam kerja gitu, ya mereka bakal males-malesan ketika emang mereka sudah bisa selesai dalam waktu 2 jam, di SOP-nya 4 jam, ya mereka mendingan ngerjain 2 jam tuh, habis itu 2 jamnya nggak ngapa-ngapain gitu. Dua jamnya makan gaji buta gitu, padahal bisa dikerjakan, selesaikan dalam waktu kurun 2 jam gitu. Tapi mereka yang nungguin sampai jam keempat ya, jam terakhir untuk kumpulin. Kenapa ya? Karena prosedur seperti itu. Nah, itu menghambat juga untuk mereka lebih ke work life balance-nya, mereka harus uh, pulang jam segini gitu, nggak boleh lebih kurang. Nah, lebih ke tingkatin fleksibilitas juga, terapin sistem kerja yang lebih fleksibel kayak remote work atau jam kerja yang bisa diatur. Ini bisa bikin karyawan lebih nyaman dan produktif. Walaupun tentu tetap ada resikonya ya, gitu. Tapi ya itu untuk pertimbangan. Nah, kalau kita terapin perubahan ini bakal ada dampak positif ya guys. Seperti komunikasinya jadi lebih lancar, masalah lebih cepat kelar, karyawan jadi lebih puas dan semangat kerja, yang ujung-ujungnya naikin produktivitas. Nah, ide inovatif bakal lebih gampang muncul dan diterapkan, organisasi jadi lebih gesit dan cepat beradaptasi sama perubahan, dan efisiensi meningkat karena proses kerja yang lebih simpel. Nah, perubahan kayak gini nggak bisa langsung jadi tentunya. Perlu waktu dan usaha buat nerapinnya. Tapi yang penting pastiin semua orang di organisasi paham dan dukung perubahan ini. Perubahan seperti ini biar bisa berjalan dengan lancar gitu. Bisa dikawal dan bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti itu jawabannya. Apakah menjawab, Rahmat? Terjawab, Evan. Terima kasih, Evan dan kelompok penyaji. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Sudah ya? Silakan ditutup sama kelompoknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pemaparan teman-teman hari ini. Bagus sekali hari ini materinya. Saya sambil review dikit pertanyaan ini apa pertanyaan teman-teman kalian. Secara umum pertanyaan kalian sih sudah bagus ya. Mungkin ada beberapa masih lebih cenderung ke mata kuliah manajemen. Tapi saya apresiasi pertanyaan kalian sudah cukup menarik ya. Oke, sekarang kita absen dulu ya sebelum mengakhiri perkuliahan ya. Oh ya, saya sambil menyampaikan dikit dan nanti untuk UTS teknisnya saya belum tahu, saya lagi mau diskusi dulu sama Pak Tionya ya. Tapi UTS emang minggu depan kan ya? Halo? Betul, Pak. Pertemuan Nah, 8. nah itu kan karena saya lagi diskusi lagi sama Pak Ferry teknisnya bagaimana. Paling sementara fokus ke ini dulu ya apa tugas yang Pak Ferry minta ya. Waktu yang itu udah diumumin ke minggu lalu ya sama Pak
materinya yang apa kayak aspek pemasaran, aspek itu jadi dibikin video. Sudah belum ya? Belum Pak, itu kayak kelas sebelah deh. Nah, ini juga sama kelas kalian juga sama kalau gitu sama dengan kelas sebelah yang apa namanya yang lanjutan yang mulai dari aspek setelah legal kayak aspek teknis, pasar, finansial sampai sekarang yang ini manajemen dibikin kayak semacam video gitu ya, yang lanjutan dari yang kemarin gitu. Pak, Jadi itu tugas UTS atau UAS ya? ini apa bagian tugas mingguan sama kayak yang kemarin itu yang legalitas. Oh, legalitas itu kan kita wawancara sama notaris ya, Pak. Hmm. Nah, Ah, kalau berarti ini berarti gimana? harusnya sih kalau ada yang kemarin mau wawancara ke kayak ke bisnis badan usaha lanjutin lagi. Tapi kalau ternyata ke notaris ya berarti mesti nyari bisnis terdekat di tempat kalian gitu. Oh, baik. Baik, Tapi Pak. kalau yang kemarin wawancaranya ke kemarin kayak kayak ke bisnis apa ke yang perusahaan apa itu lanjutin lagi ke perusahaannya gitu. Jadi bikin dalam satu video aja gitu. Untuk deadline-nya berarti kapan ya, Pak? Deadline. Sebenarnya sih ya, ya kalau bisa sih kalau kejar nggak sampai UTS ya UTS itu kan minggu depan ya? depan. Kayaknya kejar nggak ya? Eh, Kayaknya enggak deh, Pak. Ya paling sementara kalau dari saya sih ya paling lambat seminggu setelah UTS lah. Soalnya Seminggu. harusnya seminggu lalu dikasih tahu cuman lupa dikasih tahu seminggu lalu itu. Saya Baik, pikir Pak. udah dikasih tahu gitu. Nah, nanti ntar kalau teknisnya ntar saya lagi nanya dulu ke Pak Ferry nanti kalau saya sampaikan aja gitu ya. Pokoknya Izin. siap-siap aja. Ya, Minggu depan baik, Pak. UTS kan. Pokoknya siapin aja paling UTS sih apa kalau dari kami sih cenderungnya lebih ke proyek sih nggak di UTS kelas gitu. Berarti minggu depan Zoom lagi ya, Pak? Bapak Mungkin bisa buat langsung Zoom tes. kalau nggak ya nggak usah lah paling UTS-nya saya kasih tahunya melalui Nia paling gitu ya. Oh ya, baik, Pak. Nanti saya obrol lagi ke Pak Setio lagi untuk UTS teknisnya bagaimana. Gimana untuk tugas ada yang mau tanyakan lagi? eh ada, Pak. Untuk usahanya berarti gimana, Pak? Bebas bidangnya atau gimana? Kalau bisa sih mirip-mirip yang kayak kemarin yang berbadan usaha itu yang kemarin pada kalian tanyain itu. Tapi sih kalau udah terlanjur notaris berarti ya itulah yang bisnis-bisnis yang terdekat aja lah gitu yang Oh ya, ini. siap, Pak. Pakai pakai video aja atau gimana, Pak? Video aja output ya? Kayak ya kayak kemarin lagi aja video gitu. Oh ya, Tapi sih saya mungkin kalau misalnya Pak Ferry terserah saya berarti saya rencana sih pengen tadinya kalau dibolehin mau UTS mau makalah dari video yang kalian buat itu. Tadinya sih nggak tahu Pak Ferry gimana belum ada info lagi gitu. oh ya, baik, Pak. Tapi siap-siap aja kalau emang perlu buat makalah paling buat makalahnya aja dari video. Paling yang fokusnya sekarang videonya dulu aja gitu. Baik, Pak. Oke, ada yang tanyakan lagi sebelum saya absen? Ba- Bapak, saya izin bertanya, berarti minggu besok itu kelompok 7 belum presentasi ya, Pak? Belum. Nanti paling lanjutannya habis UTS kayaknya tuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm. Apalagi ada yang mau ditanyakan? Kita absen dulu ya, ntar kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa ya. Tadi Evan Dito ada ya, Ada Pak, hadir Pak. Andre Kurniawan, Hadir Pak. David Dik tadi ada ya, David Ada Pak. Asti Febrianti, Hadir, Pak. Ramadan Putra tadi ada kayaknya ya, Iya ada Pak. Erika Ustari tadi ada ya, Hadir, Pak. Maria Lorenza Hadir, Pak. tadi ada Maria Lorenza, Said Salahuddin, Hadir, Pak. Putri Salsabila tadi ada ya, Hadir, Mia, Pak. Mia, Mia masuk Mia, Aisyah, Mia, Ada, Pak, di grup. Mia masuk ya, Jikri Alamsah, Hadir, Pak. Andika Hadir. Amalia, Andika Amalia Hadir, Pak. hadir, Iya, Ibnu hadir. Ibnu Haiban, Hadir Pak, hadir. Ibnu Mutiara Putri, Mutiara Putri hadir, Di Pak. Zoom nggak ada sih, Pak. Udah.
Nggak ada ya. Abinaya Akbar, tadi ada Abinaya ya. Hadir, Pak. Alaika, Hadir, Pak. Danita, Hadir, Pak. Fikri Eka, tadi ada kayaknya ya. Hadir, Pak. Ipan Padilla, Hadir, Pak. Salwanur, Hadir, Pak. Eka Paradila tadi ada ya. Ada, Pak. Alma Ardia, Hadir, Pak. Terus Brenda Aurelia, Hadir, Brenda Pak. ada ya. Hadir, Pak. Ustia Rizky, Hadir, Pak. tadi Iken ada ya. Hadir, Pak. Rijal Romdoni tadi ada ya. Rijal Romdoni ada. Ada di Zoom, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Punya gangguan, oke. Tiara Dwi tadi ada kayaknya ya. Hadir, Pak. Gio Pani, Hadir, Pak. Syapina tadi ada ya. Hadir, Pak. Febrian tadi ada. Febri. Mana nih ya Febri? Ada Febri. Ada, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Justin Alkausar. Justin tadi ada kayaknya ya. Hadir, Pak. Salsabila Putri. Hadir, Pak. Salsabila Putri itu Zahrani tadi ada ya. Zahrani, Hadir, Pak. Hadir. Putri Tahta. Hadir, Pak. Terus Dito Habib tadi ada Dito ya. Dito. Ada, Oh, Pak. Made Tiara tadi ada ya. Hadir, Pak. Rapi Raditya. Hadir, Pak. Dina Nur tadi ada ya. Hadir, Pak. Farhan Asari. Hadir, Pak. Farhan. Terus jadi Julio ada ya. Ada, Pak. Like tadi ada kan. Ada, Pak. Ezra Patricia masuk tadi ya. Hadir, Pak. Melviani tadi ada kan. Melvi hadir, Pak. Nia ada. Anur Apriansah. Hadir, Pak. Faisal Andrianto. Ada. Tadi ada, Pak. Mungkin kendala jaringan. Ya. Saidatul. Hadir, Pak. Hendra Akbar tadi ada ya. Ada, Pak. Nur Hidayah. Hadir, Pak. Salsabila Vesya. Hadir, Pak. Nisa. Bisa Amelia hadir, Pak. Sinyalnya jelek, Pak. Oke. Ini tadi Salsabila Vesya saya lihat ada data nama di statistik saya ya yang di kelas yang hari Senin itu ya. Iya, Pak, betul. Mau salah ngambil kayaknya ya. Udah nggak apa-apa. Oh ya, ini saya baru dapat WA dari Pak Setiawan ini untuk UTS nih. Katanya idenya begini, nanti rencana sih mau ngundang praktisi usaha misalnya dari alumni. Belum tahu juga sih. Nanti saya ngomongin lagi gitu ya. Nanti saya infoin lagi gitu. Tapi intinya nanti rencana kita mau nyari praktisi, nanti mungkin ada praktisi gimana, ada penjelasannya, terus mau tugasnya nanti mau rencana pemaparan apa tuh tentang praktisinya, evaluasi tatap ininya atau berikan rekomendasi. Nanti saya infoin lagi ya untuk selanjutnya ya. Baik, Pak. Oke, jika tidak ada, kita tutup kuliah hari ini. Selamat yang ada yang mau tanyakan untuk tugas yang YouTube video udah cukup ya. Oke, jika tidak, Sudah cukup, Pak. oke, jika tidak ada, selamat siang, selamat beraktivitas. Saya izin leave. Selamat siang. Terima kasih, Pak Andi. Ya, sampai ketemu di minggu depan ya. Ya, saya izin leave.